Tidak boleh khususkan yang ada di sini. Jadi zaman saling kritik saat ini. Sesuai tidak pengkritikan yang disampaikan oleh berbagai pakar saat ini menurut Anda? Tergantung konteks yang dikritik, Niki. Kadang-kadang kritik Niki makin muncul karena tidak sejaluran dengan orang yang dikritik. Maksud Jadi Anda? kadang-kadang kritikan Niki adalah satu hal yang dipaksakan sebagai satu hal yang dianggap tidak benar. Nah, Jadi makin Niki kan kritik Niki cenderung orang Niki berpihak pada siapa, bukan pada kebenaran yang sebetulnya didasari oleh akal sehat. Tidak selalu begitu. Jadi yang saya tanyakan, tolong itu dipahami dengan benar yang saya tanyakan. Sesuai tidak kritik yang dilontarkan oleh pengkritik saat ini kepada publik atau kepada aparatur negara khususnya. Topiknya kaitannya dengan keadaan berbangsa dan bernegara tentunya. Iya kan, topiknya kritikannya, topiknya apa dulu? Ya, cuman kritik tadi itu sesuai enggak? Atau dengan pertanyaan kata lain, orang yang bagaimana yang sesuai untuk kita kritik? Orang yang terlihat melenceng dari yang sebetulnya seharusnya dia lakukan. Orang yang melenceng ini kan juga banyak macamnya kan. Yang bodoh juga bisa melenceng, yang paham juga bisa melenceng ketika dia bodoh kan. Jadi yang saya maksudkan begini. Jadi pengkritikan itu sebenarnya ya kalau secara sepintas kita pandang itu banyak penyesuaiannya. Tapi kalau logika berpikir kita baru pengkritikan itu sesuai ketika yang kita kritik ini betul-betul berakal sehat. Karena kalau orang yang tidak berakal sehat, apa yang dikritik? Ada kalanya dia gila, ada kalanya dia ngantuk, ada kalanya dia tidur, ada kalanya dia sedang hitam itu? Epilepsi. Nah kalau kritik yang sejenis itu, mabok mungkin, tidak akan punya arti kita mengkritik. Berarti nih ya bang, relevansi kritikan terhadap kesesuaian kritikan itu terhadap orang yang dikritik. Kira-kira orang yang dikritik ini klasifikasi yang cocok dikritik ini seperti apa? Yang pas untuk dikritik itu yang bagaimana sih? Yang bagaimana? Jangan-jangan yang kita kritik ini orang gila gitu kan. Yang kita kritik orang bodoh. Jadi kalau mengkritik orang yang di luar akal sehat, sama dulunya kita sama yang kritik sama mengkritik. Yang mengkritik sama mengkritik. Kritik kita itu tidak akan punya manfaat. Sama-sama dulu jadi. Tidak ada artinya itu. Yang mengkritik dulu. Semakin kita mengkritik, semakin gila dia yang dikritik ini. Sebab dia memang dasarnya gila kan? Atau kalau kita sebut dia dungu, ya semakin dungu. Ya berarti narasi awalnya ini yang mesti dia disederhanakan. Cuman kedunguan, kebodohan
itu memang sudah menjadi sebuah karakter asasi manusia. Kodrat. Sudah kodrat memang begitu. Kenapa saya katakan demikian? Sekalipun manusia itu banyak tahu, karena sudah diajarkan Tuhan kan, kalau secara agama allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajar manusia akan ilmu yang tidak pernah dia tahu. Cuman namanya diajar, dia ada batasan. Karena manusia ini dia bisa sempurna kan. Jadi sekalipun dia pintar, mau profesor doktor, mau gelar ustadz. Ustadz ini kan sebenarnya kan itu orang profesor doktor itu. Itu ustadz. Itu di Mesir itu, jadi profesor doktor yang mengajar di Azhar itu ustadz namanya. Iya. Ini kita baru jadi marbot saja sudah ustadz. Ini gimana ini? Pemakaian bahasa ini sudah terlalu apa? Berlebihan. Karena sudah terlalu banyak mungkin yang membiasakan diri ngomong ustadz, akhirnya dan akhirnya begitu banyak ngajar menjamur tuan guru jadinya. wahidun idnani salasatun dan seterusnya, itu sudah jadi ustadz. Padahal ustadz ini itu guru besar, itu ustadz di Madinah Mekah ya, Ustaz. di Madinah di Mekah itu. Nah, jadi konteks yang kita bicarakan ini masalah tadi itu yang berakal kan. Jadi yang berakal sehat. Kalau kita nilai yang kita kritik ini tidak berakal sehat, untuk apa dikritik? Jadi malah yang jadi gila ini pengkritik ini. Sama-sama dungunya berarti. Ini dungu banget ini pengkritik ini. Karena mengkritik orang yang tidak sehat kan? Yang tidak berakal sehat. Seharusnya jangan dikritik. Obatin dia, kan gitu persoalannya. Jadi kalau mengkritik orang yang tidak berakal sehat, ini gila juga ini pengkritik ini. Masa dungu mengkritik orang yang tidak berakal sehat? Kira-kira seperti itu pandangannya begitu kalau secara logika. Ini namanya Zan. Sebentar dulu saya potong. Ini namanya filsafat abal-abalan namanya ini. Nah, terus lanjutkan Zan, apa itu? Pertanyaan yang muncul adalah sekarang tolok ukur orang yang disebut berakal sehat dengan tidak, itu seperti apa? Nah, memang kesehatan itu kan juga bervariasi ya. Kemudian kalau berbicara masalah akal sehat, pikiran sehat, ini ukurannya bisa ada kalanya kita mengukur dari sudut pandang beragama, ada dari sudut pandang yang secara umum nasionalis atau ya sejenis begitu yang tanpa ada kaitan dengan agama. Jadi kalau kita mengukur dengan sudut pandang agama, yang dikatakan orang yang berakal sehat itu kalau dari sudut pandang agama Islam misalnya adalah orang mukmin sejati, itulah orang yang berakal sehat. Jadi kalau orang, apalagi orang yang non muslim, itu dalam persepsi daripada agama Islam itu sudah tidak termasuk berakal sehat. Karena orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu orang yang berada di dalam kegelapan. Itu yang disebut dalam Quran fi zulumatin la yubsirun. Mereka berada di dalam kegelapan sehingga mereka tidak melihat
mana yang benar, mana yang salah. Itu karena dia gelap gulita. Jadi akal, pikiran, semua gelap gulita di situ. Tapi ada kalanya juga dia benar, Abah. Nah, seandainya nanti Yang kebetulan. kan ada pembuktian di situ. Nah, setelah orang yang mukmin sejati ini, kalau menurut versi Islam, itulah yang punya akal yang betul-betul normal, sehat. Ini secara agama. Jadi kalau dia bekerja misalnya sholat atau ibadah lain misalnya, insya Allah dia akan bekerja dengan baik dan benar. Khusyuk-khusyuknya bagus. Artinya batinnya pun bagus sholatnya. Jadi sholat zahirnya pun bagus, batinnya pun bagus. Dan pekerjaannya yang sehari-hari, yang dalam kehidupan ini juga dalam hal beradaptasi dengan Allah, Rasul, dan alam, jelas mereka akan beradaptasi dengan bagus. Baik dari pandangan zahir maupun pandangan batin. Nah, itu orang yang saya katakan mukmin yang sejati. Jadi mukmin sejati ini itu yang betul-betul mengenal Tuhan secara hakiki, secara sebenar. Jadi betul dia tahu Tuhan. Nah, itu perlu pembahasan bagaimana yang dikatakan mengenal Tuhan secara hakiki dan mengenal Tuhan secara secara zahiri. Jadi ada secara zahir dan ada secara batin. Nah, itu konteksnya di situ pembahasannya. Kemudian yang kita bicarakan atau tema yang kita bicarakan saat ini adalah masalah akal sehat dan pikiran sehat. Nah, jadi orang yang berakal sehat dan berpikiran sehat ini akan bekerja sesuai dengan yang diterima akal. Jadi ya contohnya kalau dia pakai kupiah, pakai songkok, dia taruh di kepala. Kalau yang tidak berakal itu, dia taruh topinya di dengkul. Nah, ini tidak berakal kan, itu antara lainannya. Cuman bisa saja nanti orang yang yang tidak sehat akal pikirannya, dia kadang-kadang di sebagian perbuatannya dia bekerja yang masuk akal, artinya diterima akal, seperti perbuatan orang yang sehat akal. Kupiahnya taruh di kepala, tidak taruh di dengkul. Atau kalau dia buat tiang rumah misalnya, atau tiang bangunan misalnya, dia bisa. Atau dia menghitung 2 kali 2 sama dengan 4. Padahal ini tidak sehat. Atau berbicara masalah peningkatan ekonomi, caranya begini. Misalnya, atau membuat pesawat begini dan pesawatnya bisa terbang. Misalnya. Tapi ini orang yang tidak dikategori berakal sehat, berpikiran sehat. Tapi bisa dia bekerja Dan hasilnya bisa dimanfaatkan. dengan pekerjaan yang diterima oleh akal sehat. Itu artinya secara kebetulan itu pekerjaannya begitu. Seperti orang gila, bisa kita manfaatkan untuk ngantar teh misal ke ruang tamu. Itu secara kebetulan bisa itu kebenaran yang dia lakukan itu secara kebetulan. Karena orang gila ini kan akalnya tidak normal kan. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau sudut pandang selain daripada agama, masalah akal
akal sehat ini selain daripada sudut pandang agama, ya susah sekali kita akan mendefinisikan tentang akal sehat itu. Karena akal sehat ini yang akan melahirkan sebuah pikiran. Karena pikiran ini adalah sebuah gerakan jiwa yang diterima akal. Itulah yang dikatakan pikiran.